Assalamualaikum Ustadz. Uang dari hasil deposito di bank syariah halal atau haram? Jazakallah khairan. Uang deposito di bank syariah halal atau haram? Anda menyerahkan uang di bank syariah untuk dikembangkan oleh bank syariah. Usahanya halal atau haram? Enggak tahu Anda kan ya? Taib. Anggap Anda ya halal usaha pengembangannya tadi. Uang yang Anda store, umpamanya Anda store 100 juta. Depositonya berapa yang paling pendek? 6 bulan. 1 bulan ada 1 bulan. Kalau usaha bank syariah tadi dalam mengelola uang Anda setelah 1 bulan rugi, uang Anda tetap atau berkurang? Tetap. Berarti Anda sebetulnya tidak ikut dalam usaha tadi. Usaha lagi turun, uang Anda tetap aja. Ya, ketika usaha naik, uang Anda turun atau naik atau tetap? Kalau tetap salah, tidak mungkin lah. Naik dia kan ya. Dia hanya mau uang Anda naik, turun tidak mau. Anda pun juga begitu. Anda hanya mau uang Anda naik, turun tidak mau. Berarti ini tidak ikut dalam usaha. Ini akadnya apa? Qard nama akadnya. Kalau qard, saya menyerahkan 100 juta, usaha Anda mau tinggi, mau hancur, uang 100 juta saya harus kembali. Boleh akad qard? Boleh, dan berpahala besar. Tapi dengan syarat tidak ada pertambahan. Saya serahkan ke dia 100 juta, setelah setahun saya terima lagi 100 juta. Untung saya? Untung enggak saya? Coba, pernah Anda bersedekah 50 juta? Langsung bilang enggak. Rasulullah SAW mengatakan, Man aqrada marrataini faka'annama tasaddaqa marratan. Siapa yang memberikan pinjaman 2 kali, sama dia dengan bersedekah 1 kali. Berarti Anda pinjamkan sekali, berapa sedekah Anda? 50% kan ya? Mendepositokan, meminjamkan uang 100 juta berani. Tapi bersedekah 50 juta, saya kira Anda tidak berani. Tapi tadi Anda pinjamkan uang kepada teman untuk usaha dia, Anda bersedekah sudah 50 juta. Paham? Kalau ini berani. Berani kalau yang minjam uang kembali berani. Tapi tidak sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Berarti rugi atau untung? Emang pahala kalau Rasulullah bilang 50 juta, kecil atau besar? Tahu Anda bahwa Rasulullah mengatakan bahwa Allah menerima sedekah dari salah seorang kalian dan mengembangkannya kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sama seperti kalian membesarkan dan merawat seekor anak kudanya. Kuda adalah harta yang mahal. Orang merawat harta yang mahal seksama atau cakadul asalan? Seksama perhatiannya pasti. Sampai kata Rasulullah, sedekah kalian tadi yang kalian berikan kecil, kalian akan dapatkan di sisi Allah nanti di akhirat bagaikan gunung. Anda pun tidak percaya ketika dinyatakan fulan itu milikmu gunung emas itu. Tentu Anda pusing. Saya enggak pernah punya gunung emas, ya Allah. Allah yang mengembangkannya menjadi gunung emas. Pengen punya gunung emas di akhirat? Alhamdulillah. Kalau gitu semua kita juga pengen. Tapi yang bersedekah tadi, Anda meminjamkan uang kembali penuh, sudah. Bila Anda syaratkan 2%, ya, yang sedekah 50 tadi hilang. Yang terjadi sekarang riba. Allah murka, Allah ancam Anda dengan neraka. Padahal yang 2% dari 100 juta cuma 2 juta. Anda pengen 2 juta di dunia atau gunung emas di akhirat? Makanya Allah sering mengatakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu otaknya tidak ada. Afala ta'qilun. Mana otak kalian, kata Allah? Karena matematika Anda enggak jalan menghitungnya. Maka orang yang beriman adalah orang yang punya otak cerdas, mengerti dia bertransaksi, berbisnis dengan Allah Azza wa Jalla. Jelas ini? Sedangkan di bank syariah, kembali dengan deposito bank syariah tadi. Deposito di bank syariah tadi dia mensyaratkan bagi hasil. Berarti ada pertambahan, sedangkan uang Anda tidak ada persyaratan bahwasanya bila terjadi kerugian dalam usaha, uang Anda akan berkurang. Kan tidak ada. Maka kembali akadnya menjadi akad qard. Bila ada pertambahan bagi hasil, memang acak bagi hasilnya, pertambahannya tidak tetap, tapi bukan berarti yang tidak tetap menjadi halal. Ini riba dengan bunga tidak tetap. Padahal kuncinya kan sedikit, ya. Asal Anda saja dalam perjanjian itu bahwa pihak lembaga keuangan syariah dalam deposito ini membebankan kerugian kepada deposan sebesar porsi modal yang dia store. Jelas sudah. Dengan itu, Anda yang umpamanya ada yang tambah rugi dan ditanggung oleh bank syariah, itu terserah dia. Tapi ada pernyataan ini, klausa ini. Cuman mereka itu kan takut menyebutkan ini, karena kalau ini dibuatnya, ada yang mau nabung, berarti Anda muslim atau bukan? Ketika ada riba, Anda nabung. Ketika ada kerugian dan ada keuntungan yang halal, Anda tidak mau. Bank syariah itu yang ditakutinya. Dia takut para nasabahnya lari dengan
pernyataan yang syar'i tadi. Padahal kalau muslim yang benar, tidak. Anda berusaha dalam kehidupan sehari-hari, mungkin rugi atau tidak? Tetap juga berusaha? Lah, gimana? Tadi ada kemungkinan rugi, nggak ada. Ini capek-capek Anda mungkin rugi juga, tapi tetap. Paham? Ya, sebetulnya tidak. Makanya subhanallah, agama Allah itu memang agama untuk manusia yang cerdas. Keseharian Anda mengembangkan harta Anda mungkin juga rugi. Anda mau Anda lakukan. Tetapi dengan sistem bank syariah tadi disebutkan ada kerugian. Bank syariah takut orang-orang pada tidak mau. Dia salah memahami. Ketakutan syaitan, iblis yang membuat dia takut untuk menyebutkan klausa tersebut. Jelas, selagi belum ada klausa itu, pernyataan deposan menanggung kerugian sebesar porsi modalnya, maka tidak halal Anda menabung dalam deposito di bank syariah tadi. Yang subscribe semoga rezekinya lancar dan masuk ke surga. Ayo subscribe segera.